Hai all, balik lagi sama aku Ami Wibowo, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. I am a full-time working mom dan aku punya 2 orang anak. Dan saat ini aku sedang berjuang atau sedang mengupayakan untuk mencapai my own family financial freedom. So, if you think you like this kind of video, stay tune terus. Oke, di video kali ini aku mau set up budget planner aku untuk bulan Oktober karena ini udah bulan Oktober dan belajar dari pengalaman-pengalaman aku yang sebelumnya, aku suka kelewat kalau nggak aku lakuin dari sekarang. Jadi pertama-tama aku mau lihat dulu. Ya, jadi ini budget planner aku biasanya tambahin setiap bulannya, dan ini terakhir bulan September, aku belum bikin untuk bulan Oktober. Dan ini aku mau ajak teman-teman untuk bareng-bareng. Aku udah punya, ada stiker yang mau aku pakai. Jadi ini dulu aku pernah beli, kalau nggak salah kayak udah lama banget. Sebetulnya waktu itu kayaknya tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Ini aku beli dan aku suka dengan beberapa item yang ada di sini karena aku nggak bisa pakai yang lainnya. Karena kan aku nggak ngerayain Natal ya. Tapi aku suka dengan dekorasi furniture-nya yang ada di sini. Dan kebetulan ini mau aku pakai untuk budget planner di bulan Oktober ini. Dan aku juga udah nyiapin saving tracker aku yang baru untuk nanti aku update ke dalam binders aku. Dan aku juga udah bikin cash tracker baru. Jadi kalau teman-teman nonton video aku, biasanya aku selalu punya cash tracker, tapi ini aku agak modify sedikit supaya kategorinya sekarang dan starting balance-nya punya designated tempat. Biasanya kan aku cuma tulis scribble saja di situ. Jadi sekarang dia udah punya. Jadi ini akan jadi inventory aku untuk ngelakuin budget planner update. Oke, dan ini aku juga udah siapin yang biasanya aku pakai untuk planner budget aku. Jadi ini ada cover. Biasanya aku print cuma nama bulan, tapi kali ini aku mau sedikit ubah, sedikit dekorasi. Kemudian aku juga biasanya ngeprint calendar spreadsheet ini. Jadi ini aku pakai untuk identify tagihan-tagihan maupun kewajiban-kewajiban yang biasanya harus aku lakuin di setiap bulan. Dan aku juga udah ngeprint cash planning serta sinking funds and savings trackernya. Dan juga ada untuk credit card atau debit transaction yang bakal aku cash and stuff. Aku cuma ngeprint 1 lembar karena biasanya sebulan paling cuma sekali sih. Dan ini kertas-kertas kosong yang bakal aku taruh di paling belakang. So kita langsung aja bareng-bareng ya. So the first one is the cover and the spreadsheets. I mean the monthly spread. Ini duluan. Lalu setelah itu, nah ini di belakangnya ada priority, satu tabel prioritas dan juga notes-notes serta hal penting yang bakal aku follow up dalam bulan itu. Dan setelah itu aku langsung masukin aja secara berurutan. Jadi kan aku kalau ngeprint tuh cash planning biasanya bolak-balik ya teman-teman. Dan ini sebetulnya masih sisa dari inventory aku sebelumnya. Nanti kalau ini udah habis, aku rencananya mau ngeprintnya langsung cash planning dan sinking funds tracking checker, or maybe not. I'm just gonna leave it like this. Tapi biasanya ini aku urutinnya cash planning 2, habis itu sinking funds, lalu cash planning lagi, dan sinking funds and saving tracker. Jadi ini kita masukin aja. Setelah kalender tadi, lalu aku masukin credit card and debit transactions. Dan yang terakhir adalah biasanya 3 lembar, atau nanti kalau perlu lebih akan aku tambahin. Tapi ini buat kertas coret-coretan atau kalau aku butuh scribbling on something, masih berhubungan dengan budgeting tapi dia bukan masuk kategori yang ada di sini. Okay, I kinda distracted with this one. Oke, ini kan mau aku hias ya sebetulnya, jadi ini bakal aku take out dulu. 2 ini bakal aku take out, tapi intinya aku udah kasih lihat ke temen-temen di mana mereka posisinya berada, dan nanti kita akan masukin lagi setelah aku selesai dekor mereka. Okay, let's start with the cover. Mungkin ini bakal aku tarik lebih dekat ya.
Oke, sekarang jadi sedikit lebih dekat. Oke, jadi yang mau aku bikin untuk covernya, aku tertarik banget sama gambar ini. Jadi ini kursi yang ada apa ya, cozy decoration. Jadi aku mau tempel di sini. Dari pertama ngeliat stiker ini emang aku pengen beli karena ini. Dan aku mau tambahin semacam nooks di sampingnya. Jadi this is how this I don't know, is it put sini apa sini ya? Oke, di sini deh. Ya. Jadi kelihatannya dia kayak kita lagi di rumah gitu, ada kursi. Dan sekarang aku ngambil salah satu bolpen aku atau spidol marker, whatever it is that we called. Aku cuman tinggal bikin Oktober di sini supaya aku tahu ini untuk bulan Oktober. Ini akan agak this is what I don't really like about this pen. So aku nggak bakal tebelin, aku cuma mau tulis aja Oktober. Oktober. Sebetulnya aku masih pengen dekor-dekor dengan beberapa hiasan. Jadi kalau bulan Oktober, sebetulnya Oktober ini is my birth month. Jadi ini salah satu bulan favorit aku. Dan aku emang suka fall baru winter. Tapi fall itu kayaknya tuh kelihatannya romantis gitu ya. Jadi ini aku kasih dekorasi sedikit, just to let know that it's the start of a new month. Jadi sekarang Oktober udah punya covernya simple aja karena aku nggak mau warnain karena lihat di belakangnya dia blotted. So yeah. I wish I saw it first. I wish I remember first, so I don't have to do this, but it's done. Lalu next aku mau update untuk bells trackernya aku. Jadi ini semacam bells tracker. Aku punya di sini. Wait, I forgot this one. Oke. Jadi aku punya fixed expenses yang mau aku update ke dalam calendar spreadsheet ini. Jadi contoh ini kan udah ada tanggalnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan ketika weekend biasanya aku bikin dia merah. Kebetulan bulan Oktober ini juga nggak ada tanggalan merah selain hari Sabtu Minggu. Makanya hari-hari lainnya juga dia nggak ada yang merah. So yang aku lakuin berikutnya supaya aku tahu gimana cara aku untuk bikin planningnya, jadi aku bakal masukin satu-satu. Yang pertama untuk tanggal 2. Oh ini sebetulnya udah mundur sih. Dulu dia di tanggal 2. Oh no, it's right. Di sini nanti aku tulis keamanan. Jadi aku startnya dari bawah, keamanan. Dan nanti aku tinggal tulis berapa nominalnya yang bener-bener aku spend di keamanan. Cuman kan ini sebetulnya fix ya. Jadi ini aku langsung tulis aja 150. Lalu biasanya di antara tanggal 2 sampai tanggal 3 sampai tanggal 4 sih. Jadi 2 sampai dengan 4. Tapi ini kebetulan aku karena ini videonya juga aku syuting sebetulnya tanggal 6 ya teman-teman, 6 Oktober. Jadi aku udah ngelakuin pembayaran PLN. Jadi ini PLN aku tulis di tanggal 4. Nanti nominal aslinya bakal aku tulis di sini. Lalu di minggu ini aku juga melakukan pembayaran untuk angsuran di tanggal 3. Ada angsuran, aku nggak tulis judulnya angsuran doang sih, tapi aku tahu itu angsuran apa. Itu angsuran VM. Jadi aku ada expenses, tapi ini terakhir, jadi dia setelah ini udah fully paid, thankfully.
Terus untuk pembayaran card pertama, dan ini kan bulanan ART aku tulis tanggal 1 ya, tapi sekarang sebetulnya itu justru masuk di minggu kedua, dan dia bakal aku bayar di tanggal 10. Jadi di sini aku tulis ART, ini juga karena udah fix jadi aku langsung tulis aja 250, karena ya dia angkanya juga nggak pernah berubah. Lalu yang mau aku tambahin berikutnya, ini biasanya untuk bayar-bayar ada internet, Netflix, YouTube Premium. Ini biasanya aku bayar di tanggal 5, tapi karena tanggal 5-nya hari libur, dan sebetulnya ini transaksinya juga udah dibayarin langsung oleh Pak Su. Jadi ini aku kayak transfer dananya yang udah kita kelola untuk ditransfer lagi ke rekening yang udah di auto debit, kayak gitu sih. Jadi ya ini intinya sih replenishing to that account. Dan ini karena tanggal 5-nya hari libur, jadi ntar baru aku transfer hari Senin. Jadi di sini bakal aku tulis untuk wifi, lalu Netflix and YouTube Premium. Ya jadi kami punya subscription ada 2, YouTube Premium sama Netflix. Sebetulnya kita juga ada View sih kalau nggak salah, tapi kayaknya kalau View itu kita udah bayar yang 1 tahun. I don't remember, tapi kayaknya itu yang ngurus soalnya Pak Su, jadi aku nggak inget langganan View-nya itu gimana. Tapi ini kita masukin di sini ada YouTube Premium, Netflix, dan WiFi. Itu ada di minggu kedua. Lalu di minggu kedua ini juga sebetulnya deadline-nya tanggal 10, tapi biasanya ini aku bayar di sekitaran tanggal 7 atau 8, tapi karena di tanggal 7 udah ada transfer, mungkin aku bakal masukin ini di tanggal 8 untuk SPP anak, SPP kakak, dan SPP adik. Itu di tanggal 8. Oke, tanggal 16 aku ada Spotify. Ini biasanya aku bayarinnya di tanggal 16, dan di tanggal ini juga aku bayar untuk Aksa. Jadi ini Aksa, dia sebetulnya tabungan aku untuk pendidikan anak. Kita setor secara bulanan, dan nanti dia akan dikelola oleh MI, dan dana ini kita makanya kayak investasi gitu ya, investasi jangka panjang yang bakal dipakai untuk nanti pendidikan anak-anak. Dan itu aku makainya di Aksa. Sebetulnya teman-teman aku sempat bilang mungkin akan lebih baik kalau aku kelola sendiri dengan reksadana ataupun bentuk investasi lainnya, tapi karena aku udah pakai ini udah lama ya, dan aku kebantu banget sama MI-nya atau manajer investasinya. Jadi so far aku masih pakai ini. Mungkin aku nanti bakal mulai window shopping starting next year, ketika aku udah mulai lebih paham dan tahu gimana caranya kelola menggunakan bentuk investasi yang lain. Tapi so far sampai dengan akhir tahun ini mungkin aku masih akan tetap di Aksa ini. Ini aku pakai Aksa Mandiri ya teman-teman. Lalu sebetulnya tanggal 25 itu ketika aku gajian, jadi di sini aku tulis ada payroll or no paycheck. Ini aku dapat gajian, dan di tanggal itu juga biasanya aku setor ke ibuku. Jadi ini untuk kebutuhan ibu dan juga untuk kebutuhan logistik rumah. Jadi kayak yang aku bilang, aku masih tinggal sama ibuku dan aku juga tinggal sama adikku di rumah ini. Jadi kita untuk urusan perdapuran biasanya kita kongsi lah ya. Jadi kita setor ke ibu aku, nanti ibuku yang akan alokasi, jadi kita tahu beres aja. Yang aku lakuin untuk belanja mingguan dan belanja lainnya yang bulanan itu lebih ke kebutuhan keluarga inti aku sendiri, dan sesekali kita juga nambahin untuk ngisi dapur tambahan. Jadi ya dan itu nanti adanya di belanja mingguan sih, pas masuk di belanja mingguan, tapi untuk bulk bulanan. Dan itu nggak aku masukin di sini karena itu bukan fixed expense, jadi nanti itu akan lebih ke pencatatan aja ketika transaksinya udah benar-benar kejadian gitu. Terus yang mau aku masukin lagi di sini seperti yang aku ingat, ini Flippy ini juga udah nggak ada sebetulnya, jadi mungkin ini fixed expense-nya aku mesti update. Ya, Spotify, akses PP bulanan kayaknya udah semua aku masukin. Jadi kalau dilihat di sini
yang nggak ada begitu banyak payment itu memang cuma di 2 minggu terakhir ya. Jadi ini pas sebelum gajian dan ini minggu pertama setelah gajian. Tapi selebihnya aku selalu ada payroll dan sebetulnya juga akan ada sinking funds aku. Sinking funds, not just sinking funds, tapi aku juga ada weekly wallet stuffing, tapi itu nggak aku tulis di sini karena nanti aku biasanya baru tulis ketika transaksinya udah kejadian. Jadi kayak beli bensin, terus aku belanja mingguan, aku kasih uang jajan anak-anak, all those stuff akan mengisi ini schedule tracker, tapi nanti ketika transaksinya udah kejadian. Karena biasanya ketika udah ada, either aku masukin dulu di Google Sheets karena itu lebih cepat, baru aku pindahin ke sini, atau di akhir minggu baru aku masukin sambil aku ngerjain ini jatuh. Sambil aku ngerjain Google Sheets update aku. Oke, jadi ini kayaknya untuk calendar spreads-nya udah aman. Mungkin aku mau update di priorities and important task. Di sini important task-nya aku cuma mau tulis ada birthday month, karena di bulan ini banyak yang ulang tahun. Jadi ya, birthday month bakal banyak expenses. Oke, I'm back. Seperti biasa tadi baterai aku mati. Oke, jadi aku udah ganti dan tadi aku bilang ya, bulan Oktober ini is a birthday month. Jadi di sini banyak yang ulang tahun, bakal banyak expenses. So that becomes an important thing to do. Oke. Jadi karena aku udah update, mungkin aku mau langsung balikin ke tempatnya aja. Oke, jadi ini untuk kalender dan juga untuk cover bulan Oktober udah masuk. Kinda like looks cute for me, tapi aku nggak tahu buat kalian ini lucu atau enggak. Lalu aku juga mau balikin ini sini aja, karena nanti ini bakal dipakai lagi untuk bulan berikutnya ketika aku ngelakuin planning for the month. Oke, jadi Oktober calendar spread dan kapan aku harus bayar-bayar udah aku tulis. Next thing that I'm gonna do is checking on my binders. Jadi kan ini aku udah nyiapin ya cash tracker yang baru. So, mari kita sama-sama ngeliat mana yang udah mulai penuh. Untuk bills ini masih oke. Kayak kebanyakan masih pada baru setengah. Mana dia trackernya? Oke, ini udah hampir habis. Jadi ini bakal aku ganti. Let's try, lihat ya. Jadi ini bedanya kayak gini. Dulu yang lama aku bikin dia rounded corner, sementara yang baru ini enggak. Ya biar lebih gampang aku bikin kotak aja. Dan dulu itu untuk kategori maupun beginning balance-nya aku tulisnya manual, nggak ada tempatnya. Sekarang aku udah buatin ada kategori dan juga starting balance-nya. Dan di bawah just my name, Amiibo Creative. Oke, jadi ini untuk kategori laptop kakak. Ini aku mau ganti start balance-nya di 10.537. Oh ya, sebelumnya kalau kedengaran suaranya agak rame di belakang karena itu ponakan-ponakan aku udah pada bangun. Jadi ya nggak sesunyi itu lagi. Oke, they look like this in the back. Ini bisa aku singkirin aja. Terus kita sambil cek lagi nih, kayaknya Idul Fitri juga udah hampir habis. Ini aku ganti aja. Jadi ini untuk Lebaran, kategori Lebaran ini starting balance-nya di 365.000. Oke, ini bisa langsung aku update. So we're starting off fresh. Tadinya aku nggak ngelakuin kayak gini sih. Tadinya aku itu ngupdate cash tracker purely hanya ketika dia udah mulai habis, dan jadinya aku kadang harus nulis di belakang. Nah ini makanya aku mau coba biasain diri ketika aku mulai bulan baru, aku sambil cek isi binder aku kalau ada yang harus diganti cash trackernya. Oke, ini beauty sebetulnya masih ada beberapa, tapi karena udah mau sampai bawah kita ganti aja.
Untuk beauty, starting balance-nya dia di 0. We are starting new with the beauty balance, budget. Mungkin nanti aku bakalan ngisi lagi karena kebutuhan selalu ada. Emergency funds ini juga aku ganti aja. Ini juga kita selalu starting new karena ini juga aku starting new. Biasanya emergency funds itu selalu kepake terutama ketika aku butuh hal-hal yang berhubungan sama rumah tapi aku nggak punya alokasinya. Aku biasanya pakai si emergency funds. Haircuts masih setengah, health setengah. Oke, planner. Ini planner aku update aja karena dia juga udah lebih dari setengah. Saat ini baru kekumpul 300, atau aku boleh bilang udah kekumpul 300 dari target aku 500.000. Kalau teman-teman yang belum tahu, planner ini mau aku pakai untuk nanti giveaways ketika aku udah reach 1000 subscriber atau 1000 subscriber. Makanya kalau teman-teman belum subscribe, buruan subscribe dan sering-sering kalian tulis di komen, berinteraksi dengan aku supaya nanti aku jadi makin kenal dengan teman-teman online. Okay, so that's my second binder is done. Now it's my fun and family events binder. Kayaknya sih di sini masih aman karena nggak terlalu banyak. Oke, ini B masih banyak. I'm gonna leave it that way. This one is also masih banyak. Oke, ini aku biarin. Kalau ada yang tanya kenapa dibiarin, karena itu lama sih ngupdate, jadi dia nggak perlu aku ganti cepet-cepet. Kita langsung ke savings and also my travel binder. Oke. Ini aku bikin sendiri, jadi karena dia bukan pakai matte vellum ataupun vellum envelope, aku cuman pakai amplop zip biasa biar agak sedikit lebih lebih lucu, biar lebih semangat. Ini aku bikinin iseng-iseng aja dari Canva. Aku bikin semacam cover. Ini untuk high school and junior high. Dan ini sebetulnya yang bulan Oktober udah bisa aku ganti. Septembernya belum aku cash and stuffing, jadi ini aku masukin aja tapi aku taruh di belakang. Jadi nanti ketika aku bikin video cash and stuffing for my mini savings challenge, aku bisa langsung ganti dan aku nggak perlu cari-cari lagi untuk tracker bulan Oktober. Kayaknya di sini masih pada baru-baru. Oke, I don't need to change anything here. Jadi aku masih punya sisa beberapa cash tracker dan ini nanti bakal aku masukin aja ke inventory aku. Jadi ketika nanti aku butuhin, aku bisa tinggal langsung ganti aja. Oke, berarti aku udah selesai ngelakuin plan my October budget planner. Makasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Seperti biasa, if you like the video, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen. Dan kasih tahu aku kalian lebih suka cash tracker aku yang baru atau cash tracker aku yang sebelumnya. Maybe that's it for today's video. Once again, thank you, and I'll see you in my next video. Bye!